Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halim MPD selaku dosen pengampu sejarah pemikiran pendidikan Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita masih dapat mengemban amanah sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Halim MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit materi mengenai sejarah pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh. Nah, adapun gagasan modernisasi pendidikan Muhammad Abduh dilatar belakangi oleh keadaan umat Islam yang jumbut, rigil, kolot sehingga menyebabkan mereka serba keterbelakangan dalam pentas realitas di panggung sejarah peradaban global. Menurut Muhammad Abduh, keterpurukan umat Islam Arab pada waktu itu disebabkan oleh stagnanya pendidikan yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan harus melakukan pembaharuan secara mendasar. Adapun biografi Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh bernama lengkap Syekh Muhammad Abduh bernama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di desa Muhallat Nas di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1850 Masehi atau 1266 Hijriah. Muhammad Abduh berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Adapun pendidikan Muhammad Abduh dimulai dari Masjid Al-Ahmadi Tanta untuk mempelajari tajwid Al-Quran. Setelah 2 tahun berjalan mempelajari tajwid Al-Quran di Masjid Al-Ahmadi Tanta, pada tahun 1864 Muhammad Abduh memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara dan kerabatnya. Nah, pada waktu itulah Muhammad Abduh dinikahkan oleh keluarganya. Walaupun sudah menikah, namun ayahnya tetap memaksanya untuk kembali belajar. Akan tetapi Muhammad Abduh sudah bertekad untuk tidak kembali belajar. Nah, maka ia lari ke desa Shibrul Khid, tempat di mana banyak paman dari pihak ayahnya yang bertempat tinggal di Shibrul Khid. Di kota Shibrul Khid inilah Muhammad Abduh bertemu dengan Syekh Darwish Khidir, salah seorang pamannya yang mempunyai pengetahuan mengenai Al-Quran dan mengenut paham tasyawuf Asy'ariyah. Pada periode ini Muhammad Abduh sangat dipengaruhi oleh cara dan paham sufi yang ditanamkan oleh sang paman. Ia berhasil merubah pandangan seorang Muhammad Abduh yang dulunya membenci ilmu pengetahuan menjadi menggemari ilmu pengetahuan. Adapun karya-karya Muhammad Abduh diantaranya Risalah Al-Waridah, yaitu kitab yang pertama kali dikarang Muhammad Abduh yang mana isinya menerangkan ilmu tauhid dari segi tasawuf. Kemudian yang kedua, Wahdatul Wujud, menerangkan paham segolongan ahli tasawuf tentang kesatuan antara Tuhan dan makhluknya. Kemudian Falsafatul Ijtima' wat Thoriq. Nah, ini berisi uraian tentang filsafat, sejarah, dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya ada Syarah Nahjul Balaghah, merupakan uraian dari karangan Sayyidina Ali yang berisi tentang
kesejahteraan Arab dan menerangkan tentang tauhid serta kebenaran agama Islam. Yang terakhir yaitu Syarah Khairul Nasyiriyah. Ini menerangkan tentang ringkasan ilmu mantik atau logika. Kitab ini diselesaikan oleh Muhammad Rashid Ridho. Kemudian corak pemikiran Muhammad Abduh yang pertama, membebaskan pikiran dari ikatan taklid dan memahami agama seperti kaum salaf sebelumnya, timbulnya pertentangan-pertentangan dan kembali dalam mencari pengetahuan agama kepada sumbernya yang pertama, dan mempertimbangkan dalam lingkungan timbangan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keseimbangan dan mengurangi kecampur adukan dari kesalahan. Dengan cara ini, seseorang dianggap sebagai sahabat ilmu yang bergerak untuk meneliti rahasia-rahasia alam, mengajak menghormati kebenaran, dan untuk berpegang kepada pendidikan jiwa dan perbaikan amal. Yang kedua, memperbaiki bahasa Arab dan susunan katanya, baik dalam percakapan resmi atau dalam surat menyurat antar manusia. Kemudian yang ketiga, pembaharuan di bidang politik. Ini dilakukannya di Majelis Syura sejak ia dipilih menjadi anggota Majelis Syura. Kemudian tujuan pendidikan Islam Muhammad Abduh, yaitu mendidik jiwa dan akal serta menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang dapat mencapai kehidupan di hidup dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, metode Muhammad Abduh. Metode yang digunakan adalah metode praktis atau maliyah yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara diskusi. Selain itu, Muhammad Abduh juga membuat metode yang sistematis dalam menafsirkan Al-Quran yang didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama, menyesuaikan peristiwa yang ada pada masanya dengan nas Al-Quran. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai sebuah kesatuan. Yang ketiga, menjadikan surat sebagai dasar untuk memahami ayat. Yang keempat, menyederhanakan bahasa dalam penafsiran. Dan kelima, tidak melalaikan peristiwa-peristiwa sejarah untuk menafsirkan ayat-ayat yang turun pada waktu itu. Kemudian relevansi konsep pendidikan Islam Muhammad Abduh di Indonesia. Konsep pendidikan Muhammad Abduh ditelaah dari faktor-faktor pendidikan menunjukkan adanya relevansinya dengan sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.